Tahun 2020, saat pertama kali COVID-19 menyerang Wuhan, China, dan akhirnya menjadi pandemi di seluruh dunia. Akibatnya, di setiap negara diberlakukan lockdown. Namun hal ini tetap tidak menghentikan penyebaran virus. Bahkan semua aktivitas dibatasi. Sistem perdagangan dan industri juga mengalami perubahan bisnis. Masyarakat diminta kerja dari rumah dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Sektor kegiatan usaha dan industri harus menerapkan standar kesehatan yang tinggi. Pada akhirnya, new normal dipilih untuk bertahan di dunia saat pandemi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dunia, usaha dan industri bisa bertahan? Kira-kira sistem apakah yang dapat membantu aktivitas usaha saat new normal diterapkan? Saya, Mr. Auto, inilah cerita saya. Salam perubahan, saya Mr. Auto. Perhatikan yang saya katakan ini. Jika bisnis Anda ingin terus bertahan dan berkembang di dunia usaha yang sulit saat ini, maka lupakanlah cara-cara lama dan beralihlah ke cara-cara yang baru. Pernahkah Anda mendengar perkataan seperti ini? Bahwa perusahaan saat ini tetap bisa berjalan tanpa teknologi informasi. Tahukah Anda? Perusahaan yang bisa menerapkan teknologi informasi adalah perusahaan yang akan bisa bertahan dan berkembang maju ke depan. Kalau Anda saat ini masih berpikir bahwa teknologi informasi sebagai cost atau biaya, mari kita lihat penjelasan saya. Teman-teman, sahabat perubahan, dalam dunia industri, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita dapat melakukan pengurangan biaya di semua departemen. Karena dengan pengurangan biaya di semua departemen, diharapkan profit perusahaan menjadi besar. Cara yang biasanya manajemen lakukan untuk menekan semua biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak efisiensi, saya akan berikan 4 contoh dari banyak contoh yang ada. Pertama, mencari vendor material yang harganya murah. Kedua, jangka waktu pembayaran material bisa lebih lama. Ketiga, pembatasan pembelian yang dianggap belum perlu untuk dibeli saat ini. Keempat, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 3 atau 4 karyawan bisa dihandle oleh 1 orang. Pertanyaannya adalah, apakah cara di atas sudah tepat? Jawabannya adalah, Anda perlu sebuah sistem yang sanggup mengurangi biaya-biaya secara otomatis. Saya akan berikan perbandingan biaya-biaya sebelum dan sesudah menggunakan sistem sebagai berikut. Ada dua hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah tanpa penerapan sistem terjadi perusahaan overcost. Lalu yang kedua adalah setelah penerapan sistem, perusahaan menjadi saving cost. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya akan simulasikan ke Anda. Yang pertama, kita lihat untuk yang overcost. Jika perusahaan Anda memiliki 5 orang tenaga PPIC yang terdiri dari manajer, supervisor, planner material, planner produksi, dan yang terakhir adalah staff PPIC, dan masing-masing memiliki salary, apa yang akan terjadi jika sistem purchase planner dijalankan di perusahaan Anda? Yang terjadi adalah akan terjadi saving cost, di mana sistem akan memberikan rencana pembelian dan rencana produksi secara otomatis. Artinya, pekerjaan untuk planner material dan planner produksi sudah bisa digantikan oleh sistem. Saya sarankan untuk planner material dan planner produksi bisa decentralize, cukup 1 orang dan langsung direct to manager. Dengan begitu, berapakah saving cost yang bisa kita dapatkan dari 2 orang yang digantikan pekerjaannya oleh sistem? Kalau kita asumsikan 1 orang berpendapatan 5 juta, jika kita saving 2 orang, maka sebulan kita bisa mendapatkan 10 juta. Kalau dikalikan 12 bulan, maka kita bisa saving 120 juta per tahun.
Selanjutnya saya akan coba simulasikan yang berhubungan dengan pemakaian kertas dan tinta. Di perusahaan Anda masih banyak penggunaan kertas dan tinta dan terjadi overcost sebesar diasumsikan 5 juta per bulan, maka apa yang akan terjadi jika sistem ini diterapkan di perusahaan Anda? Yang jelas, sistem akan membentuk saving cost, di mana proses pemakaian kertas dan proses pemakaian tinta serta approval tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sistem akan mengenerate secara otomatis, sehingga hal-hal yang bersifat manual tidak lagi dilakukan. Lalu berapa yang kita bisa saving? Kalau kita bisa reduce cost 5 juta per bulan, kita kalikan selama 1 tahun, maka kita bisa saving sebesar 60 juta. Itu belum termasuk efisiensi waktu dan duplikasi pekerjaan yang tidak ada. Ini penerapan baru satu departemen. Bagaimana kalau diterapkan sampai 6 departemen di dalam perusahaan Anda? Dan bayangkan, semua informasi real time, on time, dan akurat. Itulah teknologi informasi. Manfaatkanlah.